Oke, selamat sore mahasiswa semua. Ketemu lagi kita pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa semua berada dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Kemudian tidak lupa Ibu ingatkan, jangan kemana-mana, tetap stay safe at home. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada materi berikutnya, itu adalah fungsi. Kita sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan ketaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya. Nah, untuk pada modul yang halaman 50 sampai halaman 63 itu pada materi bidang bilangan dan grafik persamaan, itu tidak ada dalam silabus, jadi kita lewatkan ya. Yang coba diperhatikan semua. Ibu ulangi lagi, di halaman 50 dan halaman 63 itu tidak ada pada silabus. Yang topiknya adalah bidang bilangan dan grafik persamaan, itu kita lewatkan. Sekarang kita masuk kepada fungsi. Mulai dari fungsi, pengertian fungsi. Pasti waktu SMP kalian sudah pernah mengingat apa itu relasi. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Relasi itu adalah hubungan buah-buah pemetaan gitu ya. Buah-buah misalnya begini, yang di halaman 65, berikan 4 sebab kenapa kamu harus menghormati guru. Kemudian siswanya menjawab, guru mengajar kita hingga pandai, guru mendisiplinkan kita, guru mendidik kita menjadi orang yang berguna. Nah, itu contoh relasi ya. Misalnya Ibu berikan contoh lagi. Ini sebelum ke fungsi, kita coba ke relasi dulu. Relasi itu adalah hubungan ya. Hubungan. Nah, misalnya ada 3 anak gitu ya. 3 anak. Ada Ani, Yuli, Ina. Kemudian 3 anak ini menyukai buah. Misalnya Ani sukanya apel gitu ya, apel, mangga. Kemudian kalau Yuli misalnya sukanya anggur, lemon, gitu ya. Sedangkan misalnya Ina sukanya pepaya gitu ya, pepaya, kemudian nangka. Nah, biasanya kan kita tulis dalam bentuk diagram panah gitu ya. Siapa yang masih ingat waktu SMA, ini ada A, ini ada B gitu ya. Sekarang di sini ada siapa? Ada Ani, ada Yuli, ada Ina. Nah, buahnya apa saja tuh? Ani suka apel. Di sini ada apel. Nah, ingat di situ harus ditulis ada titiknya gitu ya. Mangga. Kemudian Yuli suka anggur. Kemudian ada lemon gitu ya. Kemudian Ina suka apa? Suka pepaya sama suka nangka gitu ya. Pepaya sama nangka. Nah, kalau relasi berarti kita bikin panah gitu kan. Ani suka apel, Ani suka mangga gitu ya. Sekarang Yuli suka anggur, Yuli suka lemon. Kemudian Ina suka pepaya, suka nangka. Nah, ini disebut dengan apa? Relasi. Tapi apakah ini fungsi? Nah, pertanyaan itu harus bisa dijawab kalau kita semua memahami definisi fungsi. Nah, Ibu coba. Definisi fungsi bisa dilihat pada halaman 67 ya. Di situ dijelaskan bahwa suatu fungsi adalah suatu pasangan bilangan terurut XY gitu ya. XY di mana
tidak terdapat dua pasangan berbeda dari bilangan pertama yang sama. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang dari pertama itu nggak boleh ada yang sama. Kemudian pasangan itu semua X harus memiliki panah atau harus terpetakan dari daerah yang semua anggota ini harus terpetakan ke sana satu-satu, dan mereka tidak boleh memiliki dua panah gitu ya dari himpunan yang pertama. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah contoh ini adalah fungsi? Kalau dari definisi bagaimana semuanya mahasiswa? Dari definisi dikatakan bahwa suatu fungsi adalah suatu himpunan pasang terurut dari X ke Y di mana tidak terdapat dua pasangan berbeda yang bilangan pertamanya sama. Himpunan semua bilangan X yang mungkin dinamakan daerah asal, dan himpunan semua bilangan nilai yang mungkin itu dinamakan daerah hasil atau daerah rank. Nah, sekarang dari definisi itu dapatkah kalian menjawab pernyataan itu? Nah, tentu saja jawabannya adalah ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota, atau ini disebut dengan yang A itu daerah asal ya, daerah asal. Ini disebut dengan daerah hasil. Nah, jika ada dua yang memetakan dari daerah asal ke daerah hasil, berarti kalau menurut definisi itu bukan fungsi kan? Kenapa bukan fungsi? Karena dia tepat satu dari si A ke si B dan semuanya harus terpetakan ke B. Sekarang Ibu berikan sebuah contoh lain ya. Sebuah contoh lain, kalau begini misalnya, begini, ya, ada di sini ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian di sini ada 4, kemudian ini 6, ini 8, gitu ya. Ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini A, ini B. Nah, sekarang dari contoh ini apakah ini fungsi atau bukan? Ya, tentu saja jawabannya fungsi. Karena ini semua dari A terpetakan ke B, terpetakan seluruhnya ke B. Dan dari sini panahnya 1 ya, dari A itu 1 ke B gitu ya. Kalau ini ada 2 gitu, berarti itu bukan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang dari B nya ke A nya yang ada 2? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau misalnya begini? Ini ada sebuah relasi gitu ya, yang dipetakan oleh F. Di sini ada A gitu. Kemudian di sini ada B gitu ya. Kemudian di sini misalnya ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian misalnya di sini ada 5. Kemudian di sini ada 6. Kemudian ini begini gitu ya. Ini begini. Kemudian ini begini. Nah, bagaimana kalau begitu? Apakah itu fungsi? Kan ini ada 2 nih panahnya. Dari 6 ke 2 juga ke 3. Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah, ini disebut dengan fungsi asalkan semuanya terpetakan. Berarti anggota di daerah domain atau daerah asal ini terpetakan ke sana. Ini juga terpetakan ke sana. Nah, ini kan 2 Bu panahnya. Nah, kalau dari daerah hasil itu nggak masalah. Nggak masalah karena menurut definisi tadi adalah bahwa seluruh anggota daerah asal terpetakan semuanya ke daerah hasil, dan ini terpetakannya 1 semuanya
cabangnya. Jadi kalau cabang yang dari daerah hasilnya 2 itu tidak masalah. Nah, untuk memberikan kalian sebuah ilustrasi, ini hanya ilustrasi ya, untuk mudah mengingatnya saja. Ini misalkan himpunan ini kita bilang adalah anak gitu ya. Ini adalah bapak gitu ya. Sarjana, ini bapak. Supaya kalian lebih mudah mengingatnya dan tidak suka ketukar-tukar gitu ya. Nah, kalau fungsi, nah itu kalau anak nggak boleh punya 2 bapak. Boleh nggak anak punya 2 bapak? Kan nggak boleh kan ya. Ini misalnya ada anak, ini bapaknya 1, kemudian ini bapaknya yang kedua. Boleh seperti itu? Tidak boleh kan anak punya 2 bapak. Tapi kalau bapak punya 2 anak, boleh kan? Nah, kenapa ibu bilang begitu? Supaya kalian bisa mengingatnya. Nah, ketika terjadi kasus anak punya 2 bapak ke sana, ada salah satunya yang begitu, yaitu ini gitu ya. Ini bukan fungsi, tapi relasi. Tapi jika panah yang dari domain, dari rank ada 2 ke daerah asal, atau ibu coba presetin gitu ya, kalian supaya mudah menghafalnya, supaya mudah memahaminya gitu ya. Contohnya begini tuh. Kalau ada pun salah satu yang cabangnya ada ke sana gitu ya. Nah, misalnya begini, ini boleh, ini tetap dikatakan sebuah fungsi. Karena ini apa artinya? Bapak punya 2 anak kan gak apa-apa ya. Dalam kehidupan kita pun begitu kan, bapak nggak punya anak gak masalah kan. Tapi kalau ada di sini yang kosong, tidak terpetakan ke sana, artinya apa? Anak nggak punya bapak. Boleh anak nggak punya bapak kan? Nggak boleh. Kalau bapak nggak punya anak itu nggak masalah gitu ya. Nah, begitu supaya gampang mengingatnya. Jadi yang tidak boleh pada fungsi itu adalah anak nggak punya bapak. Berarti ini tidak terpetakan ke sana gitu ya. Kemudian kalau ini misalnya terpetakan ke sana, nah itu boleh. Kalau bapak punya 3 anak dan anak-anaknya semuanya memiliki bapak, berarti ini disebut dengan fungsi. Itu ya kira-kira definisi fungsi. Oke, sekarang ibu berikan contohnya dalam bentuk grafik gitu ya. Misalkan ada di halaman berapa itu, 68. Misalnya ada fungsi yang memetakan dari R ke R. Ini contoh berikutnya. Kalau tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, relasinya gitu ya. Misalnya ini menyukai buah ini menyukai buah ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam konteks grafik? Nah, kalian tentu sudah bisa. Nah, ini persoalannya apakah ini fungsi atau bukan? Apakah ini fungsi atau bukan? Oh, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama itu kita boleh menggambarkan. Tentu kalian sudah pernah mencoba bagaimana cara menggambarkan grafik itu. Ya, fx itu kan sama aja dengan y ya, sama dengan x gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik? Tentu coba-coba gitu ya. Coba-coba x-nya 1, y-nya juga 1, karena ini y sama dengan x. Kalau x-nya 2, y-nya juga 2. Kalau x-nya 3, y-nya juga 3. Nah, berarti kalian dapat menggambarkan grafiknya 1, 1 gitu ya. Kemudian 2, 2. Kemudian 3, 3 gitu ya. Nah, ini. Begitu ya grafiknya 0, min 1, nanti juga pasti min 1 gitu ya. Di sini. Terus ya. Nah, sekarang ibu bertanya, apakah ini fungsi atau bukan? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Kalian tulis di kolom komentar, komentari apakah contoh ini fungsi atau bukan. Oke? Kalian jawab ya ini di kolom komentar. Sekarang kita coba ibu berikan satu persoalan lagi. Satu persoalan lagi. Misalkan bentuknya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini adalah apa ini gambarnya? Kalau kalian masih ingat, itu adalah dicoba-coba ya, x-nya berapa, y-nya berapa. Ini kan kalau digambarkan y kuadrat sama dengan 4 dikurang x kuadrat gitu ya. Y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat. Nah, coba-coba, itu adalah bentuk persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Ini 1,
1, ini 1, min 1, min 2, min 1, min 2, 1, 2. Nah, coba. Ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2. Sekarang, kalau kalian sudah menjawab yang tadi, apakah fungsi atau tidak di kolom komentar, sekarang coba tentukan ini. Apakah persamaan yang bentuknya seperti ini fungsi atau bukan? Kalau dilihat dari gambar, tentu saja bukan. Kenapa bukan? Kita anggap X ini adalah daerah asal gitu ya, kemudian Y itu adalah daerah hasil. Tentu kalian dapat lihat bahwa ada dua. Kalau X itu misalnya kita misalkan ada anak yang memiliki 2 bapak. Artinya apa? Artinya apa? Nggak boleh kan? Ini misalnya 1, ini ada ke sini gitu ya. Ini nilainya, ini kan X, Y gitu ya. Kemudian ada lagi ke bawah gitu ya, X, min Y. Nah, berarti ini ada 2 pemetaannya, ada ke sini 1, ada ke sini 1. Berarti si anak ini punya 2 bapak, ke Y itu daerah hasil ya. Hasil itu kan kita misalkan dengan B tadi, bapak gitu ya. Yang daerah asal ini kita misalkan dengan A atau anak gitu ya. Ternyata anak punya 2 bapak. Nah, kalau anak punya 2 bapak kan nggak boleh. Berarti bentuk ini bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Kalau yang tadi kira-kira bagaimana? Ibu tunggu jawabannya pada kolom komentar di bawah gitu ya. Sekarang Ibu berikan gambar seperti ini misalnya gambarnya. Gitu ya. Kemudian ada begini misalnya gambarnya. Gitu misalnya ya. Ini ada YX, ini ada Y, ini ada X, ini ada Y. Coba, mana yang fungsi, mana yang bukan? Apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi atau bukan? Silakan komen pada kolom komentar. Atau mau Ibu jelaskan? Oke. Yang ini adalah fungsi. Kenapa kalau Ibu katakan fungsi? Karena nilai X semuanya terpetakan 1, set, gitu ya. Ada nilainya, gitu ya. Ini ke sini gitu ya, ini ke sini. Setiap nilai pada X itu terpetakan 1 ke Y atau ke daerah hasilnya gitu ya, ke daerah hasilnya. Nah, Ibu kan ini ada 2 cabangnya Bu, ada ke kiri gitu ya, kan di sini ada ke kiri Bu. Kemudian ada ke kanan juga. Itu kan ada nilai X-nya yang memenuhi. Kan itu nggak masalah. Yang ini kan nilai Y, berarti Bapak boleh aja punya 2 anak kan, punya di sini gitu ya. Ini kan apa ini? Si X ya. Ini si Y, berarti ini X, Y gitu ya. Kalau yang ini mah min X. Di sini min X gitu ya. Berarti di sini adalah min X, Y. Kan Y-nya. Y-nya itu kan artinya daerah hasilnya atau B-nya atau bapaknya punya 2 anak, punya ada ke si min X itu ke semua. Satu lagi ke X itu sih sah-sah aja, itu tetap dinamakan fungsi karena seluruh daerah asal X itu terpetakan 1. Kalau yang ini gimana? Coba jawab di kolom komen. Oke, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi. Dari keterangan ini gitu ya, dari yang sudah Ibu jelaskan barusan, itu kompetensi yang diharapkan untuk mahasiswa adalah mahasiswa bisa mendefinisikan apa itu fungsi dan bisa menyebutkan contoh-contoh mana yang bukan fungsi dan mana yang fungsi gitu ya. Kemudian jika diberikan sebuah bentuk apa ini namanya persamaan gitu ya, diberikan gambar atau apa gitu ya, mahasiswa bisa menyatakan dan menyebutkan bahwa bentuk persamaan itu fungsi atau bukan gitu ya, fungsi atau bukan. Nah, sekarang pada topik yang berikutnya, itu topik terakhir untuk pertemuan kita hari ini adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi gitu ya. Mendefinisikan di mana fungsi itu ada nilainya. Itu topik yang kedua. Setelah mahasiswa dapat membedakan apa tadi Kak Ibu bilang
membedakan mana yang bukan fungsi dan mana yang fungsi, serta dapat menyebutkan contoh-contoh mana yang fungsi atau tidak fungsi, baik dari gambar ataupun dari persamaan. Dari persamaan itu boleh dibuat gambarnya dulu kalau misalnya masih bingung. Oke, bisa paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke topik yang kedua, itu adalah daerah asal dan daerah hasil. Oke, materi berikutnya adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal apa tadi? Adalah daerah A gitu ya. Kalau pada garis bilangan itu daerah X. Daerah hasil apa? B, Bapak gitu ya. Daerah yang dipetakan atau pada garis bilangan itu adalah Y. Nah, sekarang kita menentukan apa daerah asal dan apa daerah hasil fungsi. Nah, misalkan diberikan sebuah fungsi fx ya, itu ada di halaman 69, 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Nah, daerah asal itu daerah asal itu pada buku disimbolkan ya. Ini cuma penyimbolan saja. Itu DF, simbol ya, simbol pada buku. Jadi kalau kalian mau nulis daerah asal, ini simbolnya DF. Ini kesepakatan aja sih, berasal dari bahasa Inggris, itu serapan bahasa Inggris artinya domain gitu ya, domain. Makanya kalau DF-nya kecil gini berarti domain fungsi itu ya, daerah asal fungsi. Kemudian kalau daerah hasil itu RF, itu serapan bahasa Inggris yang artinya range gitu ya. Kalau RF berarti range fungsi gitu ya. Nah, sekarang Ibu bertanya, di manakah daerah asal fungsi ini, kemudian di manakah daerah hasil fungsi ini? Artinya, kita kan bicara topiknya itu adalah bilangan real ya. Bilangan apa saja yang memenuhi nilai fx ya, atau nilai x kalau kita bicara y, yang itu ada hasilnya pada bilangan real. Bagaimana? Tentu daerah asalnya berapapun angka yang kita masukkan terdefinisi itu ya. Atau kalau pada Ibu bawakan ke pembelajaran biologi gitu ya, apa saja benda-benda yang harus ada di situ sehingga dia tetap bisa hidup pada ekosistem itu gitu. Misalnya kalau misalnya kita masukkan ke dalam itu ikan gitu ya, dia tetap bisa hidup karena dia terdefinisi pada kolam gitu. Misalnya kita masukkan benda lain, misalnya dia tidak terdefinisi pada tidak hidup di kolam itu gitu. Nah, daerah asal adalah daerah yang memenuhi nilai X ini kan X ya kalau daerah asal ya. Kalau daerah hasil mah Y. Ini kan bisa disebut dengan Y fx gitu ya. Jika kita substitusikan akan memenuhi itu. Berapa saja bilangan yang bisa kita agar dia terdefinisi? Tentu semua bilangan bisa kan? Mau kita masukin min 1, 0, 2, 3, ini pasti ada nilainya. Y pasti ada nilainya. Berapapun kita substitusi daerah asalnya atau nilai X-nya, pasti dia ada nilai Y-nya pada bilangan real. Jadi apa? DF-nya atau daerah asalnya itu adalah bilangan real. Jadi seluruh bilangan real itu merupakan daerah asal atau apa saja yang kita masukkan ke sini semuanya terdefinisi pada Y. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tentu semua bilangan juga kan? Semua bilangan real juga kan? Oke, semua bilangan real juga. Misalkan masukkan min 1 misalnya min 1 kuadrat kurang 5 kali min 1 tambah 2 gitu ya. Ini 3, ini tambah 5 tambah 2 berarti 8, 10 gitu ya. Nah, nilainya tentu akan bervariasi tergantung kepada daerah asal yang kita masukkan berapa titik-titiknya. Bervariasi juga di seluruh bilangan real. Karena daerah asalnya juga berlaku untuk seluruh bilangan real. Berarti daerah hasil yang mungkin ketika daerah asal disubstitusikan juga bilangan real. Jadi pada contoh kasus ini daerah asal dari fungsi itu adalah bilangan real dan daerah hasil dari fungsi itu juga bilangan real. Oke, itu kasus yang pertama. Kita coba kasus yang kedua. Itu kalau bentuk fungsinya begini. Sekarang Ibu coba kalau bentuk fungsinya begini, fx sama dengan 9 kurang x kuadrat. Coba
bagaimana bentuk daerah asal dan daerah hasilnya sehingga fungsi itu bisa terdefinisi dengan baik. Fx itu Y ya. Y itu apa? Rank ya, daerah hasil ya. X itu adalah domain ya, atau daerah asal. Nah sekarang, berapa nilai X? Kita kan bicara dalam sistem bilangan real ya. Dalam sistem bilangan real, berapa nilai X yang harus kita substitusikan, atau daerah asalnya, atau daerah nilai pada ini itu ya, pada ini itu ya, pada di sini nilai X-nya yang harus disubstitusikan sehingga fungsi itu terdefinisi. Coba Ibu cek. Ketika kalian masukkan X sama dengan 5 ke sana, berapa bentuknya? Ini jadi apa, berapa ini? Kita masukkan X sama dengan 5, berarti 9, 5 dikuadratkan gitu ya. Ini 9 kurang 10, berarti ini berapa? Akar minus 1. Apakah itu bilangan real? Tidak, itu adalah bilangan imajiner. Jadi tidak hidup. Kalau bicara ekosistem, ketika kita masukkan 5 ternyata dia tidak ada nilainya pada yang terdefinisi pada bilangan real, berarti bukan itu daerah asalnya. Tidak seluruh ya, ternyata tidak seluruh bilangan yang kita masukkan kita substitusikan ke X atau daerah asal. Ingat, X adalah daerah asal, Fx atau Y adalah daerah hasil, ternyata menghasilkan nilai. Karena ketika kita masukkan 5, dia akar minus 1, itu adalah bilangan imajiner, tidak terdefinisi pada bilangan real. Jadi apa syaratnya supaya terdefinisi? Tentu ini semua harus gimana? 9 kurang X kuadrat itu kalau dalam tanda akar 0 boleh. Akar 0 apa hasilnya? 0, pasti bilangan real kan? Bilangan positif kan? Tidak boleh akar bilangan negatif. Berarti syaratnya apa? Yang di bawah tanda akar harus besar sama dari 0. Nah, besar sama dari 0. Berarti ini adalah bentuk pendefinisian yang harus dipenuhi supaya daerah asal dimasukkan sehingga fungsi itu bernilai gitu ya. Nah ini bagaimana penyelesaiannya? Ini kalian masih ingat kan materi pertidaksamaan? Bagaimana cara menyelesaikan ini? Tentu kita faktorkan kan. Nah ini kalau dikali minus dulu ya. Berarti ini dikali minus X kuadrat kurang 9, tandanya berubah gitu ya. Kalau dikali minus, tanda berubah. Kemudian apa lagi langkah berikutnya? Kita faktorkan X kurang 3, X tambah 3 sama dengan 0, titik pemecah ya. Kemudian ini X sama dengan 3, kemudian ini X sama dengan minus 3. Kemudian uji tanda, ya kan? Uji tanda, kemudian kita tes satu-satu. 0, di sini 0 dikurang 9, ya mana dia? Ya, 0 dikurang 9 itu adalah minus di sini. Kemudian kalau 4 kuadrat 16 kurang 9 positif di sini, kemudian di sini min 4 dikuadratkan 16 positif di sini. Daerah yang memenuhinya adalah yang ini ya, yang negatif, ya kan? Kecil sama dari 0. 3 masuk pasti karena ini sama dengan ini masuk. Berarti daerah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 3 sampai 3. Nah inilah daerah asalnya ya, yang membuat X itu terdefinisi gitu ya. Daerah asalnya adalah min 3 sampai 3. Kita cobakan ke soal ya. Contohnya berapa nih? Antara min 3 dan 3 itu di tengah-tengah ini. Min 2 misalnya ya. Min 2 kita coba. Ini ya. Coba min 2, minus 2x sama dengan minus 2, berarti nilai fx-nya atau y-nya itu berapa? 9 kurang minus 2 dikuadratkan gitu ya. 9 dikurang 4 gitu ya. 9 kurang 4 itu adalah akar dari 5 gitu ya. Terdefinisi kan? Tidak imajiner kan? Tapi kita masukkan selain dari itu, yang di sana dan di sini, itu pasti akan imajiner. Jadi dia tidak terdefinisi fx-nya atau y-nya gitu. Jadi daerah asalnya atau df-nya akan membuat nilai fx-nya ada gitu ya,
akan membuat nilai fx-nya ada atau terdefinisi pada bilangan real, ininya bersyarat, berarti ya ini harus besar sama dari 0, sehingga daerah asalnya adalah supaya fx terdefinisi ya begini, di antara -3 dan 3 ya, berarti itu adalah df dari bentuk fungsi ini. Jadi df-nya adalah apa? -3 sampai 3 dengan -3 dan 3 masuk. Sekarang bagaimana dengan rf-nya atau daerah range-nya? Nah, daerah range-nya atau rf-nya itu adalah ketika kita substitusikan semua nilai-nilai itu, berapa nilai y-nya, kan tadi sama aja dengan ini. Ketika kita substitusikan semua bilangan real untuk fungsi ini, -1, 1 sampai sekian-sekian, asalkan terdefinisi pada bilangan real, fx-nya juga menghasilkan semua bilangan real gitu ya, menghasilkan semua bilangan real. Berarti df-nya bilangan real, rf-nya bilangan real gitu kan? Ya begitu. Nah, kalau sekarang untuk kasus yang kedua, fungsinya berbentuk akar dari 9 kurang x kuadrat. df-nya itu atau daerah asalnya itu apa saja anggotanya sehingga ada nilai y-nya. Ternyata ini bentuknya gitu ya. Ininya harus besar sama dengan 0. Karena di bawah tanda akar hanya kalau terdefinisi pada bilangan real itu dari 0 sampai yang positif semuanya, ya kan? Nah, setelah kita cari solusinya, ternyata HP-nya -3 sama 3 gitu ya. Nah, sekarang RF-nya bagaimana? Kalau DF-nya begitu. Nah, berarti RF-nya pasti apa? 0 sampai seterusnya kan? Kan gak mungkin negatif kan? Nilai di bawah tanda akar kan? Nah, berarti RF-nya adalah 0 sampai tak hingga. Begitu ya? DF-nya berada antara -3 dan 3, sehingga ada nilai y-nya atau fx-nya ketika kita substitusi bilangan di antara itu tidak akan menghasilkan akar negatif gitu setelah kita selesaikan. Dan RF-nya tentu dari 0 sampai tak hingga. Begitu caranya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana nilai x-nya, apa saja nilai x-nya sehingga fx-nya atau y-nya atau daerah hasilnya itu berada pada bilangan real. Nah, mungkin begitu saja topik kita pada hari ini gitu ya. Jadi pada hari ini topik kita apa itu fungsi, mendefinisikan fungsi, membedakan mana yang fungsi dan bukan fungsi, baik itu pada relasi yang dalam kehidupan sehari-hari maupun bentuk fungsi dalam grafik gitu ya. Boleh dari persamaannya, boleh dari bentuk gambarnya, mana yang fungsi, mana bukan. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah mendefinisikan mana daerah asal dan mana daerah hasil. Cukup materi kita pada hari ini. Kalian sebagai tugas mahasiswa yang harus dikumpul ke Google Classroom itu ada pada latihan halaman 72 sampai halaman, ingat dicatat halamannya 72 sampai halaman 73 untuk materi fungsi. Oke, demikianlah materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semua yang sudah menonton video ini. Nah, untuk menjaga kita tetap sehat pada saat sekarang ini, salah satu caranya adalah Ibu biasakan meminum teh dicampur dengan ini ada serai, ada jahe, kemudian ditambah perasan lemon, kemudian ada madunya. Ini akan membuat kita mampu meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga salah satu contoh ya, kalian juga dapat membuat minuman-minuman lainnya yang dapat meningkatkan imun tubuh seperti vitamin C mungkin ya, agar kita semua bisa terlindung dari virus-virus sekarang ini. Dan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan sampai dari ini selesai. Jangan lupa videonya di like, comment, and di share. Terima kasih, bye-bye.